nikmat sehat yang Allah berikan, akhirnya kita bisa bertemu kembali. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Kota Bekasi, Bapak Amir Yono. Yang saya hormati Bapak Ibu tenaga pendidik di SMK Negeri 1 Kota Bekasi. Bapak Ibu nggak usah tegang, biasa aja ya, karena sekarang lantas nanti bisa kita aplikasikan baik untuk diri kita sendiri maupun untuk anak-anak di sekolah kita, seperti itu Bapak Ibu. Nah, namun sebelum masuk ke materi, saya mohon kepada Bapak Kepala untuk memberikan sepatah dua patah kata sambutan dan arahannya pada kegiatan diseminasi budaya positif di hari ini. Kepada Bapak dipersilakan. Teman-teman semua yang kami hormati, Ibu Bapak Guru yang kami hormati, yang pertama Bu Yuri Irmayanti, juga Bu Marla Rifani SPD yang kami hormati. Pada kesempatan hari ini kita ingin sama-sama belajar untuk berbuat baik kepada lembaga kita, yaitu SMK Negeri 1 Kota Bekasi. Kebetulan Bu Yuli dan Bu Marla yang sudah mendapatkan ilmunya, yang sudah mendapatkan arahnya, ya ini nanti kita ikuti supaya nanti kita bisa paham, bisa mengerti, dan semuanya bisa membantu beliau berdua ini untuk mengembangkan potensinya, untuk mengembangkan profesinya melalui program pemerintah yang disebut dengan CGP. Ya, semuanya itu adalah sebuah program pemerintah dalam rangka meningkatkan proses pembelajaran yang ada di satuan pendidikan yang ada di Indonesia. Ibu dan Bapak yang kami hormati, mungkin sudah sering berulang kali saya sampaikan bahwa kegiatan di suatu lembaga itu adalah kegiatan bersama. Kegiatan atau sesuatu yang kita lakukan atau kinerja yang kita lakukan adalah kegiatan bersama. Tidak mungkin kita melakukannya sendiri. Artinya kalau dulu saya memberikan contoh, saya disebut kepala sekolah di sini karena ada ibu bapak gurunya, karena ada siswanya, karena ada lembaganya. Itu saya baru disebut kepala sekolah. Kita jadi guru di sini juga disebut sebagai guru karena ada muridnya, ada siswanya, ada lembaganya, kemudian ada tatanan administrasi yang mengatur kita. Oleh karena itu, kita yang ada di sini tidak ada yang lebih, juga tidak ada yang kurang. Karena apa? Karena kelebihan kita ada di orang lain, kekurangan kita bisa dipenuhi dari orang lain. Ya, jadi mohon di sini dipahami oleh semuanya, ya, budaya positif yang ada di lingkungan kita itu perlu kita implementasikan. Gitu. Bu Irma dengan Bu Marla sudah punya teori ilmunya, ya berarti kita belajar bagaimana ilmu itu setelah kita dapat kita bisa implementasikan, khususnya di dalam proses pembelajaran dan peningkatan kinerja kita semuanya. Jadi ya, jangan terlalu dipahami oleh semuanya bahwa budaya positif itu dalam arti kata yang sangat luas. Dalam arti kata yang sangat luas. Artinya budaya positif itu ya dari segala segi, ya, dari segala segi dan dari segala sudut pandang itu bisa jadi menjadi budaya positif. Mungkin ini sebuah istilah dan arahnya kita akan berusaha untuk selalu
membiasakan. Budaya itu berarti biasanya. Budaya itu berarti cenderung menjadi kebiasaan. Artinya kita membiasakan dari sesuatu yang positif, sehingga kalau sudah menyatu secara umum di sekolah kita itu jadi disebutnya budaya. Budaya. Kalau secara pribadi berarti perilaku positif. Tapi kalau sudah dilakukan oleh berbanyak orang atau seluruh warga sekolah melakukan perilaku yang positif, itu berarti menjadi budaya positif di SMK Negeri 1 Patok Besi. Oleh karena itu, ya, kehadiran Bu Yuli dengan Bu Mara ini dengan niat yang baik untuk mencoba menyampaikan budaya positif untuk kita semuanya kita ikuti, supaya kita bisa memahami dan bisa mengaplikasikan, ya. Bukan hanya untuk Bu Yuli dan Bu Mara, kita yang mengikuti juga harus mendukung, ya. Mendukung, dan memang nanti budaya positif itu akan mengkaitkan antara diri kita dengan orang lain, ya. Apapun bentuknya. Mungkin bentuknya komunikasi, mungkin bekerja sama dalam sebuah pekerjaan, atau mungkin dengan yang lainnya. Itu adalah munculnya budaya positif yang akan terbiasakan di sekolah kita. Barangkali itu ya yang saya sampaikan. Ini sangat baik sekali, kesempatan ini sangat baik sekali. Dan untuk yang lain, ayo kita semangat untuk mencoba menjadi orang yang terpilih untuk angkatan berikutnya menjadi CGP, calon guru penggerak. Itu hanya sebuah istilah saja. Guru, istilah dengan calon guru penggerak itu istilah yang digunakan, yang intinya, yang isinya ya tadi. Kalau mungkin di sini yang mungkin bisa kita lihat itu ya budaya positif di lingkungan kerja kita. Itu adalah tujuan akhir, ya. Tujuan daripada CGP nanti terbentuk, tercipta budaya positif di sekolah kita. Itu intinya, ya. Itu intinya. Seperti apa budaya positif nanti yang disampaikan oleh Bu Yuli dan Bu Mara, kita ikuti supaya nanti kita bisa memahami dan bisa mengaplikasikan dalam tatanan kinerja kita sehari. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke materi, saya akan membaca dulu selembaran kertas kepada Bapak Ibu. Ya. Nanti Bapak Ibu boleh mengganti. Bapaknya ada ya Pak ya? Iya. Nah, Bapak Ibu, di kertas yang sudah saya bagikan, Bapak Ibu boleh menggambarkan apa saja yang menggambarkan diri Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu boleh menggambarkan satu benda, tapi benda tersebut seolah itu bisa menggambarkan diri Bapak Ibu. Tersampaikan tidak maksud saya? Ya, nggak usah mikirin gambarnya, atau bisa gambar, gambarnya jelek, nggak apa-apa. Bapak Ibu mau misalkan mau bikin gambarnya bulatnya ke tubuh, oke, dikasih namanya ini gambar bola, nggak apa-apa. Jadi baik, izin menyampaikan Bapak Ibu boleh dilihat hasil gambar saya. Cantik kan? Boleh saya bantu bukan lagi ya? Jadi saya menggambarkan diri saya ada dua harapan gitu ya. Tapi sebenarnya yang paling tercerminkan saya selalu suka itu menggambarkan saya sebagai seorang kucing seekor. Enggak seekor ya? Kucing. Ya
Ya. Apa nih maksudnya? Itu kurang lebih kelapa ya, itu nasi kelapa. Itu sebenarnya amanah dari almarhum bapak saya, dimanapun saya berada berikan manfaat yang besar. Masya Allah. Jadi itu yang saya pedomani dari bapak saya, dan menurut saya ingin seperti itu suatu saat nanti. Itu terima kasih. Terima kasih juga terutama ya Bapak Ibu ya. Kita switch dulu ke sebelah sini. Siapa yang akan mengutarakannya? Dari Bapak atau dari Ibu? Bapak Jan? Boleh? Boleh saya lihat Pak? Ini Bapak Jan. Nih yang Bapak Jan gambarkan yang Bapak Ibu ya. Di situ ada gambar matahari ya sebetulnya, sama rantai. Kebetulan nama saya kan Fajar, pagi gitu ya. Jadi matahari di sini maksudnya sebagai penyemangat bagi mungkin teman-teman guru maupun siswa ya. Atau yang paling penting sih jadi tauladan yang baik bagi lingkungan. Kemudian di bawahnya ada rantai, yaitu saya ingin jadi intinya memfasilitasi merangkul teman-teman di sini atau teman-teman yang lain supaya menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih Bapak Jan. Satu lagi boleh ya? Sebelah sini. Sama Pak Arif sama satu lagi boleh? Maaf kalau gambar jelek. Saya lebih cenderung menggambarkan diri saya itu menjadi dua, yaitu busur sama panah. Kalau busur mengatakan menjadi lebih baik mungkin, dan panah itu target yang ingin saya capai. Ibu-ibu yang satu lagi. Oh sama, kita ada gimana? Boleh ya, coba lihat ya. Ada yang belum ya? Terus? Mana Kak Bintang? Mana boleh? Bintang di rumah. Bintang pagi apa ya? Penjelasannya disiapkan. Oh, kamu nggak ada yang salah boleh disampaikan. Biasanya kalau bintang itu seorang kecil ya, tapi padahal justru dia yang paling besar dan paling penting. Ya kan? Seperti itu. Kayaknya karakter Gumara sekali ya. Dia nggak pernah banyak show up, tapi justru ketika kita mengetahui beliau banyak kebaikan, banyak hal yang justru kita bisa dapatkan pelajarannya, gitu kan. Banyak simbol yang bisa beliau dapatkan ya. Akhirnya malah dari sana. Soalnya lihat-lihat gambarnya, ternyata ketika saya merefleksikan beliau, saya panggil beliau seperti itu. Saya bakal lihat. Oke. Pak Ani ya, belum ya. Pak Ani. Masya Allah, Ibu Bapak. Gambarnya jelek. Ya karena memang dari dulu kita jujur dulu itu anak santri. Tapi bukan santri bener. Karena kalau santri bener sampai sekarang harusnya bukan jadi pengajar dan bukan lulusan teknik. Ya nggak apa-apa, sampai teknik bagus. Santri kawan mungkin. Ya, untuk arti dari gambar tersebut diibaratkan saya itu ada satu gear di tengah. Jadi sama seperti Pak Fajar sebenarnya bisa menggerakkan di lingkungan. Jadi teman-teman di lingkungan bisa tergerak. Jadi kalau saya
menyimpulkan Bapak Ibu sudah punya motivasi yang sangat bagus sekali di dalam dirinya masing-masing, yang pada akhirnya tujuannya tadi seperti yang Pak Ahmad Santoso sampaikan ya, bahwa kita ingin memberikan manfaat. Sampaikan ya nanti. Iya, ada yang ceria, ada yang memarah tadi seperti itu. Terus juga ada yang sama Bu, tadi saya ada. Apa kan juga sama. Dia ingin belajar hal-hal baru, dia merasa dia belum cukup untuk baik, jadi sehingga dia mencari hal-hal yang lebih baik dan dia mau belajar. Sehingga datangnya ke sini itu memang dengan rasa semangat dan ketertarikan yang tinggi, sehingga tidak adanya kue di sini. Gitu. Ya, harusnya Bapak Ibunya seperti itu. Jadi karena bentuk penghargaan terhadap dirinya sendiri, apa bentuk penghargaannya? Kalau saya pengen dapat ilmu lagi kok, karena saya merasa belum tahu apa-apa. Saya datang aja. Ih, kecilan mau irama, mau yang imbalan itu dibiarin saya cari aja. Aku ya sudah mau diajar. Nah, seperti itu ya, Bapak Ibu ya, terkait dengan motivasi perilaku manusia. Tapi tadi Masya Allah ya, motivasi teman-teman kalau dilihat dari gambarnya, refleksian dirinya sudah sangat luar biasa sekali. Selanjutnya, ini tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi intinya nggak sih Bapak Ibu kita Masya Allah ya. Hidup. Ada yang bisa menyampaikan seperti apa sih kebutuhan bertahan hidup itu Bapak Ibu? Kebutuhan apa Bu? Makan, minum, Boleh. Kebutuhan? uang, Pakaian. Terus selanjutnya tempat tinggal. Ya betul ya. Jadi kalau kebutuhan bertahan hidup ini lebih kepada fisiologis, ya. Jadi betul tadi untuk makan, gitu ya. Itu cara untuk memenuhi kebutuhannya dengan apa? Dengan makan, dengan mendapatkan tempat tinggal, dengan mendapatkan pakaian seperti itu. Nah kalau untuk yang selanjutnya di sini ada kebutuhan kalimat yang seperti itu yang dilontarkan oleh anak-anak kita. Sering. Ya, nah ini salah satu dari kebutuhannya yang tidak terpenuhi dan yang tidak terpenuhi tentang kasih sayang. Karena kebutuhan kasih sayang ini adalah konsep sosial. Gitu. Jadi dipenuhinya dengan rasa sayang, dengan rasa aman, dan seperti perhatian, betul. Nah, terus yang selanjutnya di sini ada, kalau ini bisa dituangkannya dalam kegiatan apa nih Bapak Ibu? Kalau tadi kan ini pemenuhannya anak-anak bisa makan sambil istirahat gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau kasih sayang ini pemenuhannya lewat apa nih Bapak Ibu? Terus perhatian, terus Ibu interaksi ya. Nah seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau yang ini penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan, apresiasi, penghargaan. Ini lebih kepada apa Bapak Ibu? Kalau ini mah kan hati lah ya, yang berperannya teh hati gitu ya, anak-anak teh. Nah kalau ini apa nih? Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Prestasi atau kompetensi juga bisa. Misalkan, Bapak aku kan udah bisa ini, Bapak kan nggak ada apresiasinya. Kan harusnya kan bisa ya Bapak Ibu ya. Gitu. Jadi kebutuhan anak itu kan pasti berbeda-beda. Ada yang hanya sebatas, udahlah nonton Ima bisa jajan gelap pas sekolah teh, bisa makan, gitu kan kayak gitu. Terus juga hanya ada yang sampai di sini kebutuhannya ingin dipenuhi, ingin disayangi, gitu kan sama Bapak Ibu seperti itu. Dan ada juga yang di sini penguasaan kebutuhan pengakuan. Ini bisa dituangkannya dalam bentuk apa? Kasih tugas. Ya, kasih stimulasi dengan penugasan-penugasan yang bisa memunculkan kompetensi mereka. Coba sama kamu kerjakan ini, bisa nggak sekiranya? Ternyata
dia bisa, aku bisa loh Kak, ya. Akhirnya dia merasa diakui kemampuannya. Oh iya, kamu bener ya, bisa ya ternyata ya. Oh iya, bahasa Inggris kamu ternyata hebat juga. Akhirnya dia merasa, wah aku bisa nih. Akhirnya kebutuhan tentang kemampuan dia sudah terpenuhi di sini. Di sini juga ada kebutuhan. Kenapa Pak? Ekstra? Oh, ekstrakurikuler, kegiatan bakatnya untuk pengembangan bakatnya. Ya bisa, betul. Selanjutnya ada lagi. Tempat duduk. Ya, ya betul ya. Tempat duduk ya. Oke. Ya, biasanya tempat duduk masih kalian diatur ya. Tujuanmu kemana lakukan? Biasa. Terus ada lagi mungkin gini nggak? Misalnya, anak kita hobi nyanyi. Ya, anak kita hobi nyanyi. Terus ada kan kalau anak itu yang audio, yang visual, karena ada audio dan visual. Ketika ada suara musik sedikit aja teman-teman. Ih, kamu berisik kan ya? Ih, ibu mah asik, tergaul gitu kan ya. Karena itu dia merasa ini sebuah kebebasan. Dan aku juga belajar Bu sebetulnya ini tapi aku harus bisa sambil mendengarin musik. Aku bisa kok nyelesain masalahnya. Nah, ini hal-hal yang harus kita pahami juga tentang kebutuhan dasar anak-anak. Jadi ketika mereka belajar, selagi tangannya muter menyelesaikan tugas, walaupun rada gandeng dengan suara musiknya, ya sudah, biarkan saja. Selagi teman-temannya pun merasa tidak terganggu, seperti itu. Hanya nanti kalau sudah yang terganggu, nah kita harus restitusinya seperti apa? Seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Yang terakhir, ini kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kalau kebutuhan untuk merasa senang, ya balik lagi untuk ke apa ya, efek lah kayak gitu. Nah, ini bisa diaplikasikannya dengan liburan kalau yang secara teoris dibaca mah kayak gitu. Terus juga liburannya nggak mesti jauh-jauh. Kadang anak-anak di kita ketika Bapak Ibu guru ada rapat, anak-anak dibiarkan untuk belajar mandiri atau belajar di rumah. Bahagianya juga tuh kelas asik di sekolah ya seperti itu. Itu kebutuhan akan kesenangannya. Atau misalkan, Bu, tugasnya sudah, boleh tidak kami bermain bola? Ya boleh, silahkan. Bari jeung hujan nanti mereka tetap aja. Kan senang. Ya kan? Dulu sama hujannya ya Pak Fajar ya, anak kita ya, kelas 3 ya. Karena itu mereka ingin mendapatkan terpenuhnya kebutuhan dasar dari rasa senang ini. Nah itu ya Bapak Ibu. Jadi dua hal yang harus kita perhatikan ketika kita terkoneksi dengan anak-anak. Motivasi mereka dan kebutuhan apa yang mereka inginkan. Bu Marwa kami sempat menyebarkan kuesioner ya Bapak Ibu ya. Ada yang sudah kebagian di mana Bapak Ibu diminta untuk memilih angka 1, angka 2, angka 3. Ya, sudah ya Pak Ali ya. Ternyata jawabannya oh ini banyaknya untuk hal senang. Berarti memang seperti itu kebutuhan dasar. Nah, kuesioner itu Bapak Ibu bisa dibagikan ke anak-anak ketika nanti di awal tahun ajaran baru. Jadi biar Bapak Ibu tahu oh karakter anak ini ternyata dibutuhkannya kebutuhan dasar dari dia yang paling diutamakannya adalah tentang kesenangan. Beda sama si Ama, ternyata dia mah di sini nih. Kebutuhan dasarnya dari sisi penguasaan, dari sisi kemampuannya. Nah, makanya tadi harus di up-nya lewat coba kamu kerjakan ini deh. Gak bisa dia kan disuruh dengerin musik gitu sama teman-temannya. Gitu. Mungkin itu kayaknya tipe-tipe kayak saya deh. Kalau kerja itu kan perlu fokus makanya gitu ya, seperti itu. Kalau kemana kan multitasking dia mah. Kan beda banget sama penyanyinya paham. Nah gitu, kurang lebih seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke posisi kontrol sebagai apa aja. Nah di sini disebutkan ada guru yang penghukum. Dia sih karena Bu Irma terjemahnya sendiri ya. Ngomong, usaha, kan kayak gitu deh. Terus di sini ada yang membuat merasa bersalah, gitu kan? Kalau membuat merasa bersalah lebih ke telat lagi, kamu lagi, nah gitu tuh, seperti itu. Nah, tuh langsung deh misalnya. Kayaknya Bapak Ibu sudah mulai menganalisis, oh, ini gini ya. Karena ketika kita memperlakukan anak mungkin pasti beda-beda ya, Bapak Ibu ya. Entah di posisi yang mana, tapi yang pasti, walaupun nanti ada di posisi teman ataupun pemantau, ya,
posisi yang paling diharapkan ketika kita menjadi seorang guru merdeka serta anak pembelajar bisa merdeka, ini kita harus bisa sampai di tahapan posisi guru dengan posisi kontrol manager. Seperti apa sih kelima posisi kontrol ini? Saya tidak akan menjelaskannya lagi Bapak Ibu. Kita akan melihat tayangan videonya saja ya. Jadi biar Bapak Ibu tergambarkan seperti apa sih dari kelima posisi kontrol ini. Mohon izin ya, sebentar Bapak Ibu. Nah, seperti itu kurang lebih ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut lagi nih. Untuk video selanjutnya di posisi kontrol, posisi menghukum, bahkan menyimpan dendam. Walaupun nanti pada kenyataannya kita boleh aja kadang di posisi teman, kadang di posisi pemantau, hanya menyesuaikan seperti itu. Ada kalian ekspresinya kadang dijaga. Kalau mau bapak-bapak pasti lanjutnya. Guru berbicara dengan nada suara, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya, benten ya, yang tadinya. Yang tadi makan? Kalau ini datar, dia berusaha tidak menunjukkan emosinya, tidak menunjukkan emosi marah, emosi istilahnya, oh dia anak emas saya, kok anak saya anak saya, tidak ditunjukkan sama guru si posisi pemantau ini. Tapi dia mencoba untuk menyampaikan aturan. Nah ini yang dia sebut. Dia sudah melibatkan aturan, guru ini sudah melibatkan aturan. Aturan itu seperti apa sih? Harus bagaimana sih? Itu kan ya. Anak pun ditanya, ketika kamu melanggar aturan ini, konsekuensinya apa? Dia meminta anak menjawabnya sendiri, seperti itu. Tapi masih berdasarkan pada aturannya, bukan pada kemerdekaan si anaknya sendiri, seperti itu. Ya. Sebelum yang terakhir, ini kita lihat dulu penjelasan lebih lanjutnya lagi. Ini posisi yang terakhir ya, posisi yang paling tinggi, posisi manajer. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan
coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren belum nyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu, terima kasih. Baik Bapak Ibu, hal apa lagi yang baru muncul di sini? Banyak alasan. Anak diminta berpikir untuk memperbaiki masalah sendiri. Ya, anak diminta memperbaiki masalahnya sendiri. Sebelum kita memperbaiki masalahnya sendiri, ada hal apa satu tadi ditanya? Keyakinan. Jadi ditanya dulu keyakinan kelasnya seperti apa. Ketika anak menyadari bahwa oh saya harus menghargai orang lain Bu, gitu kan? Jadi tanpa si ibu mengatakan kamu kalau kesiangan ibu nanti yang dimarahin. Nah, ibu guru tidak harus mengatakan itu pun dia sudah bisa menjawab saya harus menghargai orang lain Bu, gitu kan? Saya harus bertanggung jawab. Maka pertanyaan selanjutnya adalah mau seperti apa kamu penyelesaiannya? Anaknya sendiri yang menjawab, gitu kan ya? Kapan mau dimulainya? Nah seperti itu ya Bapak Ibu ya. Bisa kira-kira? Bisa, bismillah ya Bapak Ibu ya. Bisa, Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat setelah Baik Bapak Ibu, jadi kalau yang terakhir itu kata kuncinya anak diminta untuk menjadi seorang problem solver ya. Dia bisa memecahkan masalahnya seperti itu. Baik, balik lagi ke sini materi mana di sini ya? Nah, tadi kita sudah melihat ya Bapak Ibu. Nah, ini ada beberapa kata kalimat yang bisa Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu baca, kemudian nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan. Yang pertama, ayolah lakukan demi saya ya. Kira-kira kalimat ini muncul pada guru di posisi kontrol yang mana nih Bapak Ibu? Mana? Ayolah lakukan demi saya. Ya, lakukan demi saya ya. Kayak gitu ya. Ayolah kamu lakukan demi saya ya. Sekarang kamu udah deh coba gitu kan, gitu. Besok jangan diulang-ulang lagi ya. Kan seperti itu. Nah kalau yang kedua, saya kecewa sekali dengan kamu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa ini Bapak Ibu? Menghukum ataukah rasa bersalah? Rasa bersalah. Kalau yang ketiga, apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Yang problem solver ya. Oke, manajer. Kamu tidak akan mendapatkan bintang bila tidak menyelesaikan tugas ini ya. Mantap. Ya kan? Karena dia nggak ngikutin aturan, jadi dia nggak dapat bintang, gitu kan? Kurang di sana. Betul, seperti itu Pak. Nah, yang terakhir kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu berkata ini positif bang? Seperti itu.
Alhamdulillah Bapak Ibu tampaknya sudah sangat memahami sekali materi ini ya. Tampaknya ini yang terakhir dari saya. Jadi silakan Bapak Ibu dijawab, sudah ada di mana sih posisi kita sebagai guru selama ini sebenarnya. Kalau masih ada di posisi yang paling bawah, tadi kayak saya ya kita banyak istighfar, ternyata kita banyak menyakiti hati yang makanan gitu ya. Walaupun belum sampai nanti di posisi yang kelima, kita berusaha untuk di posisi yang keempat ya. Jadi seorang pemantau. Jadi bagaimana nanti kita memberikan tanggung jawab sama anak dan memberikan apa ya, mengingatkan anak tentang aturan sehingga nanti anaknya tetap bertanggung jawab seperti itu. Minimal kesana deh, syukur-syukur bisa sampai di tahapan posisi manajer yang tadi. Nah, Bapak Ibu, ini yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, tadi kan sudah disinggung nih, untuk jadi seorang untuk sampai di posisi manajer ini kita perlu yang namanya keyakinan kelas. Namun untuk bisa sampai ke keyakinan kelas itu harus seperti apa sih? Ya, itu akan disampaikan oleh Bu Mada. Bukan berarti tidak boleh memberikan konsekuensi. Ya, jadi konsepnya ada dua, ada hukuman, ada konsekuensi. Bukan berarti kita tidak boleh memberikan konsekuensi kepada anak-anak, hanya ketika kita memberikan konsekuensi harus ada keyakinan kelas dulu di awal. Ibu tidak akan memberikan nilai ya kalau misalkan nilai tugasnya belum selesai semua. Itu kalau misalkan, tapi kalimat keyakinan kelas ini harus positif semuanya. Nah itu nanti sama Bu Mala akan dibahas ya Bapak Ibu. Demikian dari saya yang bisa disampaikan kepada Bu Mala. Untuk materi selanjutnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu masih semangat? Semangat ya? Sedikit lagi ya materi yang harus disampaikan. Tadi posisi kontrol sudah luar biasa dijelaskannya. Saya biro disebut bisa refleksi ya. Kita tuh sebenarnya sudah di posisi mana? Sebetulnya memang yang ideal itu di manajer. Ya, tapi kita masih perlu proses. Karena ketika praktiknya nanti ada step by stepnya. Manajer itu seperti apa sih gitu ya? Supaya kita bisa ketika menegur anak juga langsung udah lari sekian kali supaya begitu. Oke, jadi nanti ada step by stepnya seperti apa. Hanya saja di sini sebelum mulai saya mengajak tebak-tebakan dulu boleh nggak? Boleh. Nebak apa? Nebak skor. Nebak skor. Aduh lupa namanya di sini. Nebak, nah boleh. Ini mah yang tahu aja lah ya. Silakan disebutkan sebagai ya anggaplah kita ice breaking dulu
paradigma yang harus kita rubah, begitu ya, paradigma yang harus kita rubah. Ada disebut yaitu teori kontrol atau namanya pilihan ilusi kontrol. Nanti kita jelaskan satu-satu ini. Ada ilusi guru mengontrol murid, ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter katanya. Terus ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat katanya gitu ya. Kemudian ada juga ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, itu jangan-jangan saya juga termasuk seperti ini ya. Coba kita lihat cara berjalan ini. Ilusi guru mengontrol murid. Semua perilaku mempunyai tujuan, bahkan untuk perilaku yang tidak disukai. Untuk itu, pada dasarnya guru tidak dapat memaksa siswa untuk berbuat sesuatu jika siswa tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun guru tampaknya sedang mengontrol perilaku siswa, tetapi sebenarnya siswa sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Hal ini karena kontrol belum menjadi kebutuhan dasar yang dimiliki siswa. Jadi ini hal sepele juga ya, kita mengatakan tangan aja, bisa kalian tangan. Bisa bilang buka, apa aja. Berarti yang mengontrolnya siapa? Guru. Kita, ya saya, ya paling ya, meskipun dipaksa ya, bukan tapi dia diam aja, ya kan? Sama gitu ya. Begitupun di sini kita mungkin terlihat seolah-olah mengontrol, menyuruh gitu ya, ambil saja, tapi sebetulnya dalam hatinya merasa ini menghibur lah ya. Enggak, saya nggak mau melakukan itu sebetulnya, Pak Bu ya. Tapi karena tadi kebutuhan dasar yang dipilih, karena mau nggak mau, saya lagi ke sekolah, saya ketemu bapak itu, saya nulis itu, ya udahlah. Padahal dia tidak mau melakukannya, ya itu seperti itu. Kemudian, pencet lagi, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah ini sepertinya hampir sering digunakan. Jadi kalau mengkritik atau merasa bikin orang itu nggak enak, itu bisa merubah orang itu, gitu pemikirannya. Padahal tidak seperti itu. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid justru menuju pada identitas yang gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Jadi ketika contohkan kita, kamu mah udah tadi telat, tugas yang belum dikerjakan, kemudian bukunya juga tidak dibawa. Jadi dia menulis semua kesalahannya, kan? Jadi beban, jadi pikiran, akhirnya dia minder. Nah, coba kita refleksikan, kita sering seperti itu tidak ya? Iya, bahasanya baik, gitu ya, bahasanya mah enak, gitu ya, tapi bikin orang itu rasa bersalah, gak enak akhirnya ya. Tiap ketemu sama bapak ibunya juga gak nyaman, karena tadi, kesalahan saya udah banyak kemarin sama bapak itu, sama ibu itu, dan saya telat, tugas saya belum, pakai seragam juga tidak lengkap, gitu. Itu akhirnya dia jadi minder, jadi rendah diri, jadi tidak nyaman seperti itu. Ya bapak ibu ya, ini boleh juga. Terus boleh juga dipikirkan masih seperti itu. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Nah ini juga sama. Kita terlalu sering ngasih penguatan hal-hal yang positif pun sebetulnya jadi ada anak pun tergantung sama kita. Nah makanya tadi penting posisi kontrol itu. Kita belajar dari manajer itu penting karena selain kita selain kita menyadarkan dia salah, dia pun meyakini dia salah. Kalau terus-terusan kita yang menggali, memberikan penguatan tanpa anak itu sendiri menyadarinya, tadi dia akan tergantung pada apa dia tergantung nyamannya sama guru itu. Dia akan nanya terus, Pak, kalau saya nanti ke sini gimana ya? Di sini boleh, cuma diajak anak itu untuk berpikir kritis tadi gitu ya, digali potensinya, diajak, jangan cuma kita arahkan. Kita kan sebagai guru fasilitator ya sekarang ya, jadi memfasilitasi anak untuk menggali potensinya seperti itu ya, Bapak Ibu. Kemudian apalagi ya? Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini juga seperti
Jadi apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah tadi semakin sering kita merasa bertanggung jawab, ya memang betul kita sebagai guru bertanggung jawab gitu ya terhadap siswa kita, tapi lebih ke tadi menuntun ya, kalau tujuan pendidikan itu menuntun siswa kita ini menggali potensinya mau kemana, bukan apa-apa kita yang menentukannya. Kamu bagus ini, kamu dapat kesana aja, kamu cocok di sini, butuh nih perusahaan yang bagus, cocok nih kamu tinggi segala macam, tidak seperti itu. Ya, tapi digali minatnya potensi seperti apa, sehingga tidak ada paksaan. Karena kalau lama-kelamaan dipaksa terus anak-anak muda, itu tadi akan ada gap akhirnya di situ. Akhirnya tidak nyaman, akhirnya menjauh, bermusuhan lah. Seperti itu, merasa tidak nyaman. Makanya tadi ilusi-ilusi tadi itu yang sering kita ciptakan ya, maksudnya itu ilusi tidak sadar, kita suka maksa, kadang kita terlalu mengontrol, yang anak-anak harus gini, itu akhirnya tadi ada yang selalu berani pada guru tersebut. Ada yang anak tuh nggak tahu kalau ditanya itu kan pernah sih siswa kayak gitu, nggak tahu mau kemana aja nggak tahu gitu. Udah nggak apa-apa weh gitu. Ya, ikut aja dia. Pokoknya kayak sekolah bawa diri aja. Jadi hati-hati ilusi-ilusi seperti ini, jangan-jangan sering kita lakukan. Saya juga ini pun sama ya Bapak Ibu, saya pun belajar tentang tadi teori kontrol, teori ilusinya seperti apa. Jangan-jangan secara tidak sadar saya selalu seperti itu. Saya selalu seperti itu kepada murid-murid saya. Dan semoga ini tidak akan instan ya Bapak Ibu, tidak akan langsung kita jadi karena udah ikutan PGP udah diseminasi kita langsung bisa. Ini proses yang harus kita sama-sama pikirkan. Akhirnya tadilah ya, oke sekarang saya mungkin belum bisa jadi manajer, tapi minimal saya jadi pemantau mungkin, maksudnya menyembuhkan peraturan sekolah gitu ya. Tapi kita harus berpikir supaya jadi manajer seperti apa ya, gitu. Karena anak-anak tadi kalau diberi terlalu sering positif pun gitu ya, dalam arti kita yang mengatur mengarahkan tidak akan sampai. Tapi kalau kita istilahnya bengis gitu ya, sakau segala macam itu nggak akan nyampe. Ini tugas kita sebagai fasilitator tadi, mengarahkan, menuntun, membimbing gitu ya. Berat sekali ya tugas kita ya, luar biasa ya. Harus menuntun, menggali potensi, tapi kembali lagi itu justru peran kita sebagai pendidik di sekolah gitu ya. Nah ini ilusi-ilusi tadi secara tidak langsung mungkin ya boleh direfleksikan seperti apa, apakah memang saya seperti boleh memaksa gitu ya, atau mungkin tadi saya merasa kalau saya nyindir dengan bahasa-bahasa yang halus itu kayaknya bisa merubah karakter, padahal kan tidak seperti itu sampai ke orangnya. Kalau kita pun merasakan kan juga tidak seperti itu ya, disindir terus lama-lama juga nggak mau ya seperti itu, dikasih pujian terus pun jadi kayak lebay sebenarnya kan, kasih penguatan positif apa-apa bagus, apa-apa oke gitu ya, itu kan juga nggak seimbang gitu. Misal di bangku aja bisa buka pulpen ini bagus sekali, kamu bisa seperti itu ya kan, jadi apa-apa harus penguatan positif gitu. Tapi kan satu tempat dimana kita harus bisa memuji ya, kita juga harus tadi bisa mengajak anak itu mengenali kesalahannya seperti apa, sehingga dia sendiri yang mau berubah. Tadi waktu anak beliau sampaikan harus ada keyakinan yang dia tanamkan. Nah ini penting, Bapak Ibu nanti kalau ketika masuk kelas itu bahkan diharuskan membuat keyakinan kelas. Itu hal yang sederhana, keyakinan kelas ya. Kenapa namanya keyakinan kelas? Disiplin positif dulu tadi ya. Nah karena tadi tujuan untuk menghilangkan ilusi, mengetahui posisi kita seperti apa, itu kan untuk menciptakan disiplin positif, budaya positif tadi, yaitu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah itu tujuannya seperti itu, mengontrol diri tapi masih bisa menggali potensi seperti itu ya, dan akhirnya tujuan yang mulia itu tercapai. Nah ini, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Kenapa ya? Kok nggak sebut peraturan? Kan bisa
Kalau keyakinan cenderung kepada hal positif. Soalnya agama juga kata-katanya peraturan agama, tapi keyakinan beragama. Oh, Masya Allah, betul ya. Itu kembali ya. Bukan peraturan beragama, keyakinan beragama. Atau, nah, bagaimana kamu akan merubahnya, Naren? Seperti itu ya. Itu masuk ke bahasa-bahasa yang namanya segitiga restitusi. Aduh, pernah dengar segitiga restitusi? Kayaknya restitusi pernah dengar ya kalau restitusinya? Belum. Ganti rugi restitusi. Ya kalau nggak salah ganti rugi. Nah ini kalau segitiga restitusi itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini sebenarnya tidak hanya dipraktikkan di sekolah Bapak Ibu, di rumah pun ke anak Bapak Ibu ini cocok sekali. Ya, ketika anak Bapak Ibu itu melakukan kesalahan, misalnya, ya, apa ya, misal menumpahkan makanan tapi nggak bilang, ya bisa. Itu bisa dicoba nanti divalidasi seperti ini. 3 ini. Jadi kita tidak menghakimi anak tersebut. Anak tersebut justru merasa diajak diskusi dengan kelas itu, gitu ya. Menanyakan keyakinan yang sudah diyakini itu, sebenarnya mau nampilin muka saya tapi saya jadi malu. Kita cari aja tuh ya. Jadi malu. Ini. Aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru berikut ini akan Siang, Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ke TK di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Nah ini tadi menstabilkan itu ya. Itu boro-boro stabil ya, ada emosi gitu ya. Jadi ketika sudah tahu di muka anak udah kesel, duduk dengan kita atau ketemu di jalan kesel, megah apa bahasa-bahasanya? Megah gitu ya. Kemana dulu bisa gitu ya, belajarnya mau ini. Tadi sih itu gini, kita udah menghakimi duluan. Dan mereka udah lihat dari jauh, bahwa ini ini kayak lagi marah-marah nih ya, gitu. Kayak berantem nih ya, gitu. Sudah nyamperin ke kita, nyamperin ke pajar misalnya gitu ya. Pajar, udah begitu, ditanya apa pajarnya. Selamat siang Pupu, gitu. Apa kabar? Pupu kenapa? Misal seperti itu, ya. Jangan langsung debu eta muka kita kubliwang, apa kasar dia tuh. Misal ya, itu boro-boro anak mau cerita, ya di situ. Makanya tadi stabilkan dulu identitasnya, sapa dulu dia, tanyakan kabarnya, Pupu sehat kan? Misal gitu ya. Jadi anak pun akhirnya bersiap, ya sehat misalnya. Tapi di situ ada proses. Kita lihat lagi ya. Ini si Sarah yang berlut ya. Itu pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, saya biasa aja Pak. Ya saya bela diri lah. Maksud saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang terlihat ya, validasi dulu ya kesalahannya tadi. Kenapa? Ini bentak-bentak saya depan kelas Pak, gitu kan ya? Kan saya dituduh tukang fitnah, kan saya mau. Nah, kita jangan terpancing Bapak Ibu ya, jangan jadi sini ini, jangan begitu ya. Kalau aku begitu, gelut misalnya, jadi orang ya kan? Saya gelut juga yuk, gitu. Jangan seperti itu. Dan tadi dilihat, gitu.
oh itu kan tidak berbuat lebih parah lagi ya. Padahal mempertahankan harga diri itu bagus, betul. Kamu tidak gegabah ya. Kan anak yang iya ya, itu nggak saya kaprok tuh. Misalnya gitu ya, nggak saya marah gitu ya. Nah di situ itu ada proses validasinya seperti apa. Kita lihat lagi. Coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Nah, ini mulai tindakan kamu itu bersih gitu ya. Akhirnya praktikan ke anak kelas saya waktu itu. Pak Udin gitu ya. Iya. Dari mana nak? Gitu ya. Dari mana? Bisa program ya. Aku udah ganti. Tiba-tiba terlintas gitu Bu ya. Pak Udin dari mana? Dia langsung yang kaget kan. Tiba-tiba mungkin terlihat di malam menerkam kayak jadi gitu ya. Wah, ada apa nih? Akhirnya dia bilang dari WC Bu. Dari WC. Iya, WC-nya di mana Pak Udin? Kenapa sampai 20 menit ke WC? Saya sakit perut Bu, katanya gitu. Oh sakit perut, memangnya Pak Udin makan apa sampai sakit perut gitu kan? Akhirnya ditanya seperti itu. Ya namanya juga anak kaget juga kali ya, dikira bakal diterkam kayak jadi bingung gitu apa gitu ya. Ya ayam KW saya Bu juga gitu ya. Kok bisa beramai-ramai seperti ini ya Bu WC-nya gitu ya? Kan bisa hanya 2 orang. Tadi pengen ikut semua Bu, gitu ya. Mas saya bahas juga saya Bu yang malu AB, saya punya KWC. Perut gitu ya. Ini benar salah nggak sih? Gitu. Salah. Nah kalau sudah tahu salah, kira-kira Pak Udin mau ngapain ya? Asalnya dijawabnya langsung pusaku, gitu. Kan gue udah terbiasa ya di sini ketika berbuat salah dan pusat. Terus saya bilang kalau pusat itu untuk fisik, gitu. Nanti saja kalau pelajaran olahraga, saya bilang gitu sama Pak Aldi. Sekarang saya mau tanya dulu gitu, kira-kira untuk memperbaiki tadi tidak izin, kemudian lama di WC-nya itu mau seperti apa? Ketika kamu tahu itu salah, gitu ya. Akhirnya dia jawab sendiri. Oh, saya tidak akan mengulanginya Bu. Nanti saya izin dulu deh ke Bu Santi. Nah, itu seperti itu. Akhirnya ternyata, oh berhasil Bu segitu kan restitusi, gitu kan ya. Akhirnya nggak jadi saya nyuruh-nyuruh udah mau menerkam lagi. Ternyata bisa loh Bapak Ibu praktikan. Ya, meskipun tadi bahasanya ini tidak seperti Bapak tadi ya, yang memang tadi gitu ya, acting ya gitu ya. Tapi jika dicoba hal anak yang telat saja atau anak yang nggak ada gitu ya, itu dengan bahasa-bahasa yang seperti itu divalidasi dulu, identitasnya ditanya kabarnya dari mana gitu ya. Kemudian ditanya itu benar memang benar atau salah, dia berpikir oh ya ini salah gitu. Diajak untuk diskusi seperti itu, akhirnya muncullah dia untuk memperbaiki diri bahwa tidak akan mengulanginya lagi. Dan itu ampuh gitu. Dibanding ternyata betul disuruh pusat 10 kali, disuruh keliling lapangan. Karena mungkin dia pun ketika lari keliling dia nggak tahu salah gue apa gitu kan ya. Aku kan cuma ke WC pengen BAB gitu, masa salah gitu kan ya. Itu pemikiran ketika lari itu. Tapi ketika kita validasi dan dia meyakini itu salah, dia akan mengubah. Secara tidak langsung lagi. Ya, begitu pun praktik anak saya juga di rumah seperti itu. Dia anak saya paling besar tuh pernah dia menemukan mainan, gak tau punya siapa, dia sakuin diem-diem. Saya kelihatan tuh kan ya. Masa itu saya pura-pura aja dulu. Pas sampai rumah, saya panggil, aku bilang, Kunci, kamu tadi nyakuin apa? Terus dia bilang, mainan, nemu, dia bilang gitu. Nemu dari mana di sana? Katanya. Tapi kan gak ada yang punyanya Bu, dia bilang, gak ada yang punyanya. Jadi pikirnya kalau gak ada yang punya, dia mau ambil gitu kan ya. Karena itu kita gak tahu prinsip. Ditanya seperti itu. Kalau mengambil yang kita nggak tahu punya siapa, itu benar apa salah lainnya? Itu baik gak sih? Apa jelek? Gimana tuh? Nggak boleh gitu ya. Meskipun bahasanya saya tidak ikutin kita gitu ya, nggak boleh itu namanya. Iya namanya apa ya? Mencuri gitu. Nah mencuri itu baik apa jelek? Jelek, dosa. Nah itu kunci tahu dosa. Gitu kan ya, berarti tidak boleh. Itu kan dia sendiri kan yang meyakini kalau oh yang mencuri itu nggak boleh dosa. Nah, akhirnya gimana itu mainannya udah dibawa gitu, balikin lagi kan udah jauh, balikinnya gimana gitu. Apa yang nanti Wenji harus lakukan nih kalau mau mainan kayak gitu gimana tuh? Berarti aku tidak akan gitu lagi ya gitu. Nah itu saya tidak langsung kan ya, dia diajak berpikir untuk menyelesaikan masalah tadi yang dijelaskan sama Bu Irwan proses kontrol tadi ya, problem solving seperti itu bisa dipraktikkan. Tapi meskipun sebenarnya ada saya bilang udah siap. Kemudian ketika memvalidasi kesalahan-kesalahan anak kita sehingga tadi
kita tidak banyak membentak, kita tidak banyak emosi, kita tidak banyak mengeluarkan hal-hal negatif. Karena ternyata ya mungkin ada disiplin ilmu psikologis ya, kalau memang tidak ada yang menelitinya, begitu ya. Kita pernah mendengar bahwa anak yang di lingkungan yang sering dibentak, dia akan tidak percaya diri, dia kurang percaya dirinya menurun, dia akan merasa rendah diri, begitu ya, karena terlalu sering dibentak. Bahkan saya pernah dengar psikologi, ketika dibentak itu anak-anak yang masih pertumbuhan masa emas itu sarafnya akan terganggu, gitu ya, putus, gitu ya. Ya, itu kan kebayang kalau kita bentaknya 10 kali berapa saraf yang hilang, gitu ya. Makanya kita coba di sini, saya juga termasuk mengguru ya, makanya saya sambil bilang, Pak Ibu, kita berbagi apa yang sudah kami dapatkan, semoga ini bermanfaat, gitu ya. Khususnya bagi kami, gitu ya, yang sekarang dalam 10 dan umumnya untuk kita semua, supaya tadi tidak hanya sebagai guru, tapi sebagai orang tua pun kita bisa belajar untuk tadi menerapkan sedikit seperti apa. Mungkin sebetulnya pernah kita lakukan, gitu ya, tapi kadang kita tidak sadar endingnya itu harus seperti apa. Tapi kalau sekarang sudah ada pencerahan sedikit, semoga ada titik cerahnya, kita bisa mulai praktikkan itu, gitu ya, termasuk melakukan di rumah, gitu, tidak hanya di sekolah. Dan ini semoga jadi tadi tujuan kuliah kita, budaya positif, disiplin yang positif. Karena kenapa disebut disiplin yang positif? Ya tadi, karena keyakinan tadi yang sudah disepakati oleh semua orang, gitu. Itu mungkin ya, Bapak Ibu, mohon maaf apabila kata-kata saya kurang berkenan, banyak ribet segala macamnya. Saya di sini tidak maksud menggurui, kita belajar bersama-sama. Begitu itu saja mungkin ya. Lanjut ke refleksi dulu ya, Bu Irma dulu ya refleksinya ya. Sebaik-baiknya, ya. Kita akan menciptakan dunia yang
berkualitas seperti itu ya. Dengan proses evaluasi diri yang baik ya, karena sebelum menciptakan hal yang baik kita harus berevaluasi diri dulu ya. Iya. Ibarat saya kalau menunjuk ya, sebenarnya empat jari ini ke kita ya, cuma satu orang. Saking bisa di depan umum gitu. Kesalahan yang saya lakukan adalah saya tidak bertemu dengannya. Jangan lainnya ya. Kesalahan yang saya lakukan adalah saya tidak pernah rajin keramas. Mengakui kesalahan aduh jadi suka lupa ya, kandungan baperan tersinggung kali, mudah tersinggung ya. Kesalahan yang saya lakukan adalah saya pernah diam-diam tidak mengembalikan dompet Pak Ali misalnya 5 soal itu diam-diam ya, bisa ini lu tapi kesalahan yang dilakukan suka nggak tahu ya, makanya di sini videonya pakai evaluasi diri. Lupa saking banyaknya betul. Sudah menemukan kesalahannya? Kesalahan yang saya lakukan adalah malas baca chat dari siswa kalau dari rumah. Nah, tuh, ya kan? Dan jangan pernah dibuka. Nah, tuh. Boleh? Sudah menemukan kesalahannya? Udah ketemu kesalahannya? Nah, ini baru hal yang positifnya ya, rencananya ya. Ya. Besok lagi saya akan Ngasih tahu Bu Nara kalau Bu Nara misalkan butuh pemahaman materi tentang restitusi. itu korek lah ya. Jadi bisa feedback positif dari yang Nah, boleh itu jawabannya di situ. Gitu. Jadi menjawab bisa kalau yang pertamanya tadi kesalahan yang saya lakukan adalah saya gampang pundungan. Berarti besok lagi saya akan lebih tegar menghadapi kritikan, misalnya seperti itu. Gitu. mungkin ada atau cara lainnya lagi, saya akan mengkonfirmasi kepada orang tersebut ketika saya tersinggung dengan Nah, kata-katanya. bisa. Itu bisa. Ya. Jadi kita belajar merefleksi ya Bapak Ibu. Dalam dunia mereka, kemudian Bapak Ibu bisa mengajak mereka untuk mengevaluasi diri mereka. Bagaimana konsep saling interaksi dengan temannya di kelas di dalam sekolah itu seperti apa, bagaimana Bapak Ibu bisa mengajak mereka untuk mengevaluasi diri mereka. Akhirnya tadi timbullah dunia berkualitas itu seperti apa. Disiplin positif, budaya positif akan terlaksana meskipun perlu proses ya, tapi dengan gerakan kita sedikit-sedikit semoga bisa terasa dengan baik seperti itu. Sudah ya Bapak Ibu? Baik. Boleh saya akhir Bapak Ibu? Oke, terima kasih ya Bapak Ibu. Yang aja dulu Pak Ali, ya. Masih mau dipenuhi ya, sepertinya ya. Masih mau dipenuhi ya. Nanti kok saya dari sini juga. Rangkailah. Ini kalau Ibu udah kan yang sampai Udah deh. Alhamdulillah ya Bapak Ibu, akhirnya kita sampai juga di penghujung kegiatan. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat untuk saya khususnya, juga Bapak Ibu semuanya. Tadi juga terakhir kita sudah merefleksi bagaimana kita mengenali bagaimana cara menjalankan 3 tahapan evaluasi diri, sehingga nanti ketika kita bertemu dengan anak-anak yang kita rasa oh harus kita restitusi nih, nah kita sudah tahu sebelum ke orang lain kita pun bisa mengevaluasi diri kita sendiri dulu. Tadi juga kita sudah merefleksi tentang bagaimana kita bisa mengetahui kualitas diri kita, sehingga ketika kita mengetahui kualitas diri kita, kelemahan diri kita bisa tahu bagaimana menentukan seperti apa langkah kegiatan yang bisa kita lakukan untuk mencapai atau menjadikan putra-putri kita, murid-murid kita menjadi anak-anak yang bertanggung jawab serta mandiri. Dan terlebih lagi, semoga seperti
pemantau, namun kita sudah tahu, kita sudah paham bahwa puncak dari posisi guru yang paling bagus, yang paling apa ya, yang paling didapatkan, yang paling diharapkan adalah posisi kontrol seorang guru sebagai seorang manajer. Kita berdoa semoga kita pun sampai pada tahapan seperti itu, sehingga kita tidak hanya menjadi seorang guru yang baik, tapi juga menjadi seorang guru yang dirindukan oleh anak-anak kita. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.